Ya, bagaimanapun kelapa ini adalah kebanggaan kita, sudah menasional, bahkan internasional sudah mulai mengincar kelapa kita, Pak Ismail ya. Ya, apa yang kita dulu sudah kabarkan bahwa ada riset ya. Betul. Sekarang hasilnya. Ya. Oke. Ini tingkat kemanisannya, PRIS-nya itu 6. Kita meningkatkan kecepatan dan daya kecambahnya. Kecepatan dengan kita lakukan penelitian kemarin dengan melakukan perendaman dengan ada semacam pupuk organik kita memberi nutrisi, terangsang tumbuh juga, itu bisa meningkatkan. Ini ada kelapa dinomerin, ada ini di apa tadi, ada ngambil daun kelapa, bunga kelapa. Ini mau ngapain lagi nih Pak Ismail? Oke, jadi gini, prinsipnya adalah permasalahan di kelapa itu sebenarnya belum selesai. Oh, jadi nanti ini mau diambil dari kelapa muda setengah tua. Kita ingin tahu apa rahasia di balik airnya. Air kelapa. Melihat sekarang penyediaan benih ini kan masih sangat terbatas. Banyak banget kita menggunakan, banyak yang minta. Kita masih mengandalkan dalam bentuk butiran seperti ini yang kita kecambahkan, kemudian kita salurkan. Nah, jumlah buah kan ini bersaing dengan kebutuhan untuk orang mau nanam, maksudnya bersaing dengan kebutuhan orang mau bikin santan. Betul, apalagi. Iya kan, mau dijual dalam bentuk buah untuk dikonsumsi. Sehingga ada yang namanya perimbangan tadi, kebutuhan benih banyak, ketersediaannya yang terbatas. Nah, kita punya suatu metode yang sudah berhasil di beberapa komoditi. Nah, itu kita namakan perbanyakan massal. Perbanyakan massal, kultur jaringan. Enak juga, Pak. Enak. Enak juga, Pak. Kenapa saya bilang enak? Ke depan, kelapa ini jangan dilihat dari pemanfaatan untuk pertama yang kita tahu minyak tadi. Airnya, dagingnya, itu semua menjadi potensi untuk pengembangan. Itu yang ke depan harus didorong. Bahwa hilirisasi sekarang kalau menurut saya bukan mengarah ke produk minyaknya, tapi kepada ada tadi santannya, ini buat santan atau tepung kelapa, dan air untuk konsumsi kesehatan. Selamat datang di panggung penyuluhan Siniar Penyuluh Pertanian Kebumen. Sahabat tani, saya hari ini senang sekali ketemu Pak Guru saya ini, guru besar kami ini di Guru Badan Besar. Assalamualaikum Pak Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, gimana? Ini Pak Ismail, mohon maaf ini lagi sibuk, lagi mau persiapan penelitian, tapi saya todong. Mohon maaf kami nggak sopan ini berarti. Nggak apa-apa. Nggak harus janjian. Biasanya kalau sekelas Pak Ismail kan harus lewat protokoler dan macam-macam kan ya. Yang di sana saya nggak. Panggung penyuluhan nggak apa-apa lah ya. Enggak. Oke. Sahabat tani, kita ketemu lagi dengan Pak Dr. Ismail Maskromo nih. Ini beliau ini bapaknya kelapa Genja Entok Kebumen. Ibunya mana? Ibunya Bu Puji apa ya dulu ya? Iya. Ibu Puji yang melahirkan lah. Iya, betul. Ya, bagaimanapun kelapa ini adalah kebanggaan kita, sudah menasional, bahkan internasional sudah mulai mengincar kelapa kita Pak Ismail ya. Ini saya mau nagih Pak Ismail ke sini. Apa tuh? Dulu terakhir podcast kita penelitian di daerah Prasutan itu. Katanya mau ngasih hasil penelitiannya mana Pak Ismail? Oh, nuntut hasil ini ya? Oke. Biar sahabat tani tahu, boleh kan dibongkar ya? Boleh, biar ada pertanggungjawabannya. Pertanggungjawaban, betul. Apa yang kita dulu sudah kabarkan bahwa ada riset ya. Betul. Sekarang hasilnya. Iya. Oke, izin minum dulu boleh? Silakan. Saya tak makan kelapanya aja lah. Manis, karena hasil penelitian kita waktu lalu, ini tingkat kemanisannya, PRIS-nya itu 6. 6 itu cukup manis untuk kelapa muda. Karena yang lain itu ada yang di bawah 6, ada yang 5, ada bahkan 4. Ini untuk kelapa muda, Genja Entok. Jadi selain penggunaannya untuk tujuan lain seperti santan, mungkin ke minyak, tapi airnya juga oke. Jadi dijual kelapa muda masih oke. Cuma memang ukuran yang besar ini bagi cowok mungkin cukup ya. Banyak, tapi kalau cewek ini berlebih. Terlalu besar. Tapi mending beli yang besar daripada yang kecil Pak Ismail. Tapi kalau berdua mungkin oke. Iya, kalau sama ceweknya berdua. Karena kemarin ada tamu yang udah pernah minum dari kelapa mana itu? Thailand ya? Yang Pandan Wangi yang asli Thailand. Kemarin kita kedatangan tamu dari Belanda itu, Bu. Pak Richard kalau nggak salah. Katanya kalau minum satu tuh nggak pernah cukup. Sekali beli 3 katanya. Dibawa ke sini minum satu itu
Cukup. Kenyang deh. Kenyang. Berarti ini memuaskan buat si tamu ya. Buat tamu kita ya. Oke. Nih hasilnya apa Pak Ismail? Nah, jadi kemarin itu kita cerita tentang melakukan riset ya di perbenihan. Kenapa? Dengan kelebihannya si entok ini kan punya kelebihan. Pertama ya, saya cerita ini ukuran buahnya yang relatif besar, menyamai kelapa dalam ya. Kelapa dalam kita tahu kan ukuran buah yang standar besar. Sama ini kayaknya. Nah, ini bisa dilihat ini besar. Padahal besar ini malah nih, Pak. Ini tipe genja. Umumnya tipe genja itu relatif kecil. Hampir setengahnya dari ini. Mungkin ada contohnya. Itu ya walaupun belum dewasa. Segini, Pak. Ya, lebih besar sedikit ini juga. Ya, tapi kan jauh ukurannya. Ini kelebihan dari si entok itu. Kelapa genja tapi ukuran buahnya relatif besar. Gitu. Keunggulannya ya. Nah, kemudian keunggulan lainnya dia cepat bertambah tinggi, cepat berbuah. Cepat berbuah. Di usia berapa paling cepat Pak Ismail? Ya 2,5 tahun lah, sampai 3 tahun. Ada yang 3 tahun dia semestinya. Itu kalau dipelihara, syarat ketentuan berlaku. Ya, asal gitu. SOP penanamannya sesuai. Kalau diikuti aturannya, ya, dari mulai persiapan benihnya, lubang tanam, pemeliharaan, pemupukan, semua diikuti. Soalnya dia 2,5 tahun udah mulai berbunga. Itu kelebihannya. Sayangnya ada hal yang menjadi semacam pembatasnya ya, atau kekurangannya. Ya, dia daya kecambah dan kecepatan berkecambahnya rendah. Hasil kemarin itu kan kita ngelihat daya tumbuh kecambahnya. Hasilnya rendah, Pak. Ya, jadi dari pengamatan di tingkat petani, bahwa dari adanya ini kecepatan berkecambah, jadi umumnya kelapa itu dia kurang lebih 2 minggu sampai 3 minggu sudah ada yang mulai berkecambah. Sebulan rata-rata sudah mulai keluar tunas itu, ya, belum mulanya. Kalau ini hasil kemarin di lapangan kita lihat itu di atas 2 bulan. Baru mulai keluar. Rata-rata. Itu di tingkat petani. Ya, penangkar. Nah, sehingga kita coba mencarikan solusinya. Ya, solusinya dalam arti kita meningkatkan kecepatan dan daya kecambahnya. Kecepatan dengan kita penelitian kemarin dengan melakukan perendaman dengan ada semacam pupuk organik kita memberi nutrisi, perangsang tumbuh juga, itu bisa meningkatkan kecepatannya. Dari yang tadinya 2 bulan lebih, 1 bulan langsung rata-rata sudah mulai berkecambah. Nah, itu yang menarik. Dengan perlakuan tertentu ya. Ya, kombinasi perlakuan, baik dosisnya maupun waktu. Itu kita sudah dapat itu ya. Kemudian mengenai daya. Daya itu maksudnya dari 100 yang kita semai ya, berapa gitu. Lama ini hanya kurang lebih 60% di tingkat petani. Nah, kemarin kita sudah dapat di atas 70%. Dengan perlakuan itu? Ya, di atas 70%. Berarti perlakuan ini memberikan pengaruh pada kualitas ataupun pertumbuhan dari benihnya. Benih, pertumbuhan dari benih yang kita lakukan itu. Jadi saya kira riset ini memberikan manfaat. Nah, tinggal nanti petani atau penangkarnya menindaklanjuti. Artinya kalau mau membenihkan harus ada perlakuan. Iya, harus ada perlakuan. Dia bisa meningkat lebih. Tidak hanya sekedar menyayat kemudian meletakkan dan menyiram sampai dia bertumbuh. Karena ada tadi kurangan yang dia kurang cepat berkecambah dan daya kecambahnya yang relatif rendah. Oke, itu hasilnya. Lunas ya? Lunas. Lunas. Boleh tahu satu lagi yang hasilnya? Apa tuh? Kan Pak Ismail kemarin ada penelitian di Sumatera Utara kalau nggak salah ya, bersama di sini, yang katanya mau melihat kelapa yang masih muda, umur 1-2 tahun pertama kali bunga atau berbuah, apakah buah pertama kedua itu awal-awal buah bisa jadiin benih? Oke. Bagusnya gimana itu? Ya, memang itu belum tuntas ya penelitiannya. Tetapi secara genetik sebenarnya, benih yang diambil dari pohon yang sudah dewasa seperti ini dibandingkan dengan yang masih muda, sebenarnya relatif tidak ada pengaruh secara signifikan. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan tadi genetiknya. Gennya sama. Ya. Asal gen yang dituju adalah kelapa itu. Ya, jadi pada umur yang masih relatif muda, kelapa ini kita ambil benihnya sebenarnya tidak signifikan dengan yang sudah dewasa.
Ya, tapi memang harus melalui riset kita masih jalan untuk itu. Tapi untuk sampai ke nantinya, ketika tumbuh jadi tanaman, apakah hasil buahnya sama atau enggak, belum sampai ke situ ya Pak ya? Memang belum, tapi secara teorinya, bahwa yang penting kita buah atau benih, buah yang kita ambil untuk benih itu sudah matang fisiologis. Walaupun dari pohon yang masih relatif muda, ya dia akan berbunga di umur 2 tahun kalau yang kelapa di Labuan Batu. Ya, 1,5 sampai 2 tahun udah berbunga. Nah, 2 tahun kemudian kan sudah ada, atau setahun kemudian sudah ada buah. Benihnya. Buah untuk benih. Nah, tapi udah matang secara fisiologis. Ya, harus matang fisiologis. Gitu. Jangan dari pohon yang tua diambil yang muda kan? Sama aja. Mending bagus pohon muda tapi diambil yang udah matang fisiologis. Sekali. Artinya tidak ada perbedaan yang signifikan antara si benih itu dari tanaman yang muda ataupun tanaman yang tua. Tapi memang kita ada syaratnya. Syaratnya yang benar itu kalau kelapa ganja 3 tahun setelah berbuah. Itu yang sudah memungkinkan untuk dijadikan benih. Oh. Sudah ada aturannya. Ya, itu ada aturannya? Sudah aturannya. Jadi kelapa kita tanam, kemudian dia berbunga. 3 tahun pertama? Iya, kita hitung 3 tahun setelah dia berarti umur 6 tahun? 6 tahun, itu sudah memungkinkan untuk diambil benihnya. Itu walaupun sudah ada aturannya. Di tahun kedua, ketiga udah bisa, tapi disarankan tahun ketiga baru diambil benih. Kita anggap itu sudah stabil. Udah stabil. Secara pertumbuhannya. Kalau genetiknya tidak ada masalah. Cuman secara stabilitas benihnya karena diharapkan sudah memiliki kecukupan dalam pertumbuhan secara vegetatif maupun generatif. Kayak gitu. Kalau di kelapa sawit itu kan ada istilahnya buah pasir. Iya. Jadi kalau buah pasir kan dipercaya ataupun disepakati belum kualitasnya untuk diambil produksi buahnya masih kurang. Termasuk ini kalau buah-buah pertama jangan buah pertama banget terus dijadiin benih gitu ya. Iya. Gitu. Udah kejawab Pak Ismail. Alhamdulillah. Terus yang kedua nih Pak Ismail. Yang kedua apa tuh? Nih saya nanya. Ini ngapain lagi nih Pak Ismail? Ini ada kelapa dinomerin, ada ini di apa tadi ada ngambil daun kelapa. Bunga kelapa. Ini mau ngapain lagi nih Pak Ismail? Oke, jadi gini. Prinsipnya adalah permasalahan di kelapa itu sebenarnya belum selesai. Dan rasanya masih ada saja yang belum terjawab. Ya kan? Kita menyelesaikan satu permasalahan, kemudian kita melihat ada lagi permasalahan yang semestinya kita carikan solusinya. Permasalahan besar apa itu yang menjadikan Pak Ismail penasaran? Ada banyak ternyata masalah-masalah yang perlu dijawab, terutama di perbenihannya. Karena ini saya datang bersama tim ini. Tim dari pusat riset. Dari BRIN semua ya? Ada Pak Albert, ada Mbak Ocha. Itu datang kita untuk mengambil sampel. Ini kelapa yang saya kira ini salah satu kelapa terbaik ya. Salah satu kelapa terbaik di Indonesia. Ya, kenapa? Karena memiliki sifat unggul tadi. Cepat berbuah, lambat tambah tinggi, ukuran buah besar. Lebih besar dari kepala ya? Iya betul. Ini risetnya yang kita bikin ini ya. Iya, risetnya di apanya? Pengen tahu apa ya? Pengen jadi tahu gini, ternyata permasalahan kelapa ini masih banyak ya. Contoh, walaupun kita sudah mempelajari buahnya ini secara umum ya, menimbang beratnya, melihat kualitas daging buahnya ya, kita mengukur air buahnya, kita coba cek juga kemanisannya. Nah, kita penasaran dari air buah kelapa ini, ini tuh seperti ini ya. Buah seperti ini, apa sebenarnya kandungan gizinya? Apa potensi-potensi lainnya yang kita perlu ketahui dari air kelapa ini? Ya, sekarang sudah ada ilmu yang namanya metabolomik. Wah, ada metode ya yang ingin mengetahui kandungan yang sudah lebih mendalam mengenai air kelapa ini. Airnya. Ya, karena kita tahu kan ada daging buah, ada sabut ya, ada air di dalam yang selama ini kita hanya minum penghilang dahaga. Tetapi secara ini kita perlu ini untuk mengetahui pemanfaatan lainnya. Bahwa air kelapa ini kita tahu mengandung banyak sesuatu, ya, gizi, apapun unsur yang dalam yang perlu kita ketahui lebih mendalam. Itulah kami datang mencoba mempelajari dari kandungan untuk berbagai umur. Itu satu. Oh, jadi nanti ini mau diambil dari kelapa muda setengah ya, kita ingin tahu apa rahasia di balik airnya. Air kelapa. Wah, dalam kan? Ini. Itu yang pertama. Yang kedua ini kita melihat sekarang penyediaan benih ini kan masih sangat terbatas.
Banyak banget kita menggunakan, ya banyak yang minta. Kita masih mengandalkan dalam bentuk butiran seperti ini, yang kita kecambahkan, kemudian kita salurkan. Nah, jumlah buah kan ini bersaing dengan kebutuhan untuk orang mau nanam, maksudnya bersaing dengan kebutuhan orang mau bikin santan. Betul, apalagi. Iya kan, mau dijual dalam bentuk buah untuk dikonsumsi. Sehingga ada yang namanya perimbangan tadi, kebutuhan benih banyak, ketersediaannya yang terbatas. Nah, kita punya suatu metode yang sudah berhasil di beberapa komoditi. Nah, itu kita namakan perbanyakan massal. Kultur jaringan. Gitu. Ini mau dicoba untuk kita masuk ke situ. Mudah-mudahan dengan perkembangan metode yang ada, kita akan mendapatkan salah dua metode yang memungkinkan untuk memperbanyak. Kita mengambil bagian dari kelapa, baik dari buah maupun bagian lainnya, satu jadi banyak. Kalau selama ini satu jadi satu udah biasa. Iya, betul. Kultur embrio. Kalau ini satu jadi banyak. Kultur jaringan. Nah, ini memang teknologinya lumayan tinggi. Perlu keterampilan, perlu dukungan fasilitas, tapi berharap ya bertahap kita bisa wujudkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita akan pelajari bagaimana kemurnian benih daripada benih. Ya kan? Nah, selama ini kan kita panen kelapa dari pohon gitu. Betul. Panen. PIT ini contohnya ya. Kelapa itu bunganya terbuka. Ya kan? Bukan seperti kacang yang bunga tertutup, terjadi atau padi penyerbukan sendiri. Ini bunga kelapa ini kan terbuka, yang manggar itu kan, dia pecah, ada bunga betina, ada bunga jantan. Betul. Bunga jantannya bisa berasal dari pohon yang sama, tetapi peluang dari pohon yang lain juga bisa masuk ke situ. Bisa masuk. Karena dia kena angin dikit aja udah nyebar ya. Kayak tepung itu angin. Lagi. Yang lainnya dengan serangga. Nah, seperti ini, ya yang kita tahu. Kalau kita dapat buah seperti ini, benihnya, kita tahu ibunya dari pohon itu. Tapi kita nggak tahu bapaknya. Oh iya. Gitu juga ya? Cari tahu siapa kayak bapaknya. Ya? Yang harus bertanggung jawab terhadap terjadinya buah ini. Nah, itu yang kita mau jawab. Kita nggak bisa jamin ya, bapaknya siapa gitu ya? Ya, ada teknologi baru. Apa itu? Yang pakai uji DNA. Wow. Gitu. Ini kita bikin juga mahal semua itu. Ya, mudah-mudahan semua bisa terlaksana berkat dukungan teman-teman. Di sini kan penyediaan benihnya. Iya. Ya kan? Nah, kita pelajari. Jadi selain mengambil buahnya ini, kita kecambahkan, ada ibunya ya, yang pohon itu. Ibunya dari sini? Dari sekitar itu kita ambil juga. Pohon-pohon sekitar, kita ambil sampelnya, daunnya. Kita ingin tahu seperti apa, mana yang berkontribusi terhadap terjadinya buah ini. Terjadinya buah. Apakah pohon yang bersangkutan, yang pohon dari yang dia keluar ini, ataupun pohon tetangga? Atau ada penyerbukan luar. Karena memang kadang kita kalau di teman-teman petani itu yang nangkarin benih, Pak Ismail, sama-sama induknya satu, ternyata nanti berkecambah warnanya ada yang berbeda. Itu. Ada yang kemerahan. Nanti gitu. ada sarannya terkait itu. Kalau kita ketemu, dan sebenarnya sebelumnya, walaupun belum dilakukan penelitian, kita sangat menyarankan pohon-pohon entok ini kan tumbuh menyebar di Kebumen. Sayangnya dia masih berdampingan dengan pohon-pohon kelapa lain. Kelapa dalam. Jenis kelapa dalam, kelapa genjeng warna kuning. Tuh. Nah, ini sebaiknya potong semua kalau mau murni. Karena benih ini akan meningkat nilai jualnya ataupun dihargai karena pertama kebenarannya. Benar nggak ini entok? Ditandai dengan bentuk buahnya seperti ini kan, agak lebih bulat ya, agak lonjong sedikit, kemudian warnanya hijau terang seperti ini, ukurannya buah besar. Kalau sudah lonjong berarti bukan, ya kan? Nah, jadi dari buah ini udah ketahuan kita cirinya. Nah, tapi bahwa ini kemurniannya masih ada keraguan, apakah dari pohon itu ataupun lain. Nah, kalau dia bisa dikeluarkan ini, walaupun ini kita pelajari waktu pelepasan, tingkat untuk shelvingnya cukup tinggi, penyerbukan sendirinya. Sehingga kita bisa lihat kalau kita ngambil buah dari pohon itu relatif sama buahnya. Memang cuma sedikit sih yang menyerang, Pak. Kalau misal 100 paling 1, 2 gitu yang warnanya beda. Itu yang kita ke depan bagaimana supaya kalau bisa ditebang 100%. Semua itu kita bisa ada jaminan. 99% lah, jangan 100 karena ada yang bisa menjamin 100%. Gitu. Itu riset kita ke depan. Ini mau dilihat berarti kemurniannya. Berarti Mas Ismail nanti mau uji DNA ini? Iya.
Jadi bukan sinetron aja yang uji DNA itu. Uji DNA. Bapak dan ibunya. Siapa bapaknya ya kan? Genja Entok ini? Iya. Di Entok itu kita lihat. Ini sudah menjadi ketahuan kita ini induk betinanya. Bapaknya yang mana? Bapaknya belum tentu ya. Kalau kita mau ngeliatin bapaknya terbang-terbang nempel juga nggak mungkin ya. Nggak tahu kita. Salah satu efektif adalah cek DNA. Ini ada DNA, ada kultur jaringan, itu kalau bahasa-bahasa kayak gitu kan biayanya udah nggak mampu dicerna oleh petani tuh Pak. Apanya? Maksudnya kalau melakukan untuk petani-petani. Oh ya, petani nggak usah ke situ. Ya kan, biar kita aja preset. Ngobrol ini kayak gini bingung juga mereka tuh Pak. Tapi, ini mau diapain ini sebenarnya gitu? Dari apa itu 3 hal tadi itu endingnya itu mau ngapain Pak Ismail? Ya, intinya adalah menuju ke satu itu bahwa pertama kita ingin ada peningkatan mutu genetik. Mutu genetik itu kemurnian ini harus ditingkatkan. Ya. Benih yang kalau kita sudah tahu ternyata tingkat selingkuhnya kelapa ini tinggi, berarti yang menyelingkuh ini harus potong. Harus dipotong. Dasar ilmiahnya jelas. Ya, dari penelitian nanti ini ya. Ya. Kedua, tadi kaitannya mau menjawab airnya ini selain untuk air kelapa muda, mungkin ada yang akan menggunakan ini. Air ini untuk pemanfaatan lain, harus diuji kandungan gizinya mendalam. Itu berarti akan ada hasil komposisi air kelapa Genja Entok apa saja gitu? Iya, seperti itu. Kita bandingkan dengan yang lain. Besok kita tagih lagi ya? Iya, karena kita bandingkan dengan yang dari Bali, dari Medan, berarti nggak cuma kelapa Genja Entok? Dari Sukabumi, bukan. Untuk mengetahui bahwa dia punya kelebihan harus dibandingkan dengan yang lain. Dengan yang lain, perbedaannya apa? Nanti kalau udah ada hasilnya boleh ditagih. Iya, yang ketiga tadi bagaimana perbanyakan masal. Kalau kita sudah bisa, kalau itu bisa terjawab, harapannya ke depan ya, walaupun mungkin masih cukup panjang. Masih cukup panjang. Kita akan memberikan peluang pengembangan kelapa ini melalui kultur jaringan dan satu jadi banyak. Jadi kita nggak bawa butiran begini lagi, kita mah dalam botol. Ambil bagian buahnya. Sudah masuk dalam dia tumbuh, itulah yang nanti diaklimatisasi namanya. Kemudian dikembangkan, mempermudah, ya kan? Biarlah yang muda-muda itu di petani menerima. Ya untuk riset, kasih ke risetnya. Kita nanti mulai kerjakan. Yang penting dukungan doa. Amin. Kan? Apalagi? Untung ada BRIN ya Pak ya. Iya, insya Allah kita jadi ada yang di situ sini bisa mencarikan solusi secara bertahap. Gitu. Kalau kultur diambil apanya Pak? Kultur banyak. Bisa diambil embrio. Diambil ditumbuhkan. Ya kan ada embrionya. Kentos, kentosnya itu. Nanti dari situ bagian itu yang kita coba apakah itu dibelah, apakah itu diperbanyak dari situ. Tuh ada juga dari bagian bunganya, ada dari bagian pucuk pupos ya atau apa istilahnya yang bagian ujung daripada si titik tumbuhnya. Titik tumbuh juga bisa banyak sebenarnya. Pondok yang kita juga belajar dari komoditi lain. Cara pengembangbiakannya di komoditi lain seperti itu. Nanti akan di Genja Entok kulturnya mau dicoba seperti itu ya. Iya. Oke, ini menarik sekali nih. Iya. Apalagi? Ini kalau bicara riset kultur jaringan, uji DNA itu kan udah saya sendiri belum nyampe ke sana Pak Ismail nih. Ini yang nyata-nyata aja yang saat ini terjadi Pak Ismail. Apa tuh? Di lapangan itu, baik kami penyuluh tuh ataupun petani itu. Apa? Ngelihat dilema harga hari ini tuh. Kenapa? Kita harus gimana itu bingung Pak. Kenapa? Bahkan sampai berpengaruh terhadap ketersediaan benih, bibit untuk pengembangbiakan kelapa. Ini disandingkan dengan harga kelapa butiran konsumsi Pak. Kemarin saya sempat tembus ada yang beli 35.000 satu butir. Di mana itu? 25.000 satu butir. Iseng-iseng googling aja. Googling ya. Ada yang berita-berita yang ngangkat harga itu per hari ini kalau saya googling pasti ada minim-minimnya masih 15 sampai 20.000 satu butir, Pak. Dulunya? Dulunya cuma 2.000, Pak. 2.000? 10 kali lipat? Betul, lebih. Itu apa yang sedang terjadi ini apa ini Pak Ismail? Ya. Ini tersangkanya siapa ini? Apakah kita, kalau petani sih seneng Pak Ismail, petani seneng kelapanya laku, kelapanya jadi mahal, jadi rajin ngerawat pohonnya. Sekarang dulu nggak dipupuk, sekarang dipupuk, besok biar buahnya banyak, hasilnya mahal. Tapi kan takutnya nanti macam-macam jadinya.
Oh gitu. Harganya nggak stabil, mempengaruhi inflasi juga barangkali secara makro ya. Itu gimana itu Pak? Jadi saya kira kayak gitu apa ini? Karena saya kira ini fenomena menarik ya. Betul. Menarik, kenapa? Karena kelapa yang kita tahu dulu hanya dihargai ya. Dihargai. Ya dihargai ya istilahnya, bukan harganya, tapi dihargai. Ya oleh kan? Diberi harga. Tadi 2000. Harga murah. Diberi harga 2000 kan diberi harga gitu ya. Bahwa kelapa yang tumbuh cukup lama. Ya. Membentuk pohon. Tuh. Ya kan, kemudian membentuk buah, prosesnya panjang. Kalau istilah saya panjang dan lama. Dari bunga sampai kayak gini aja hampir setahun ya Pak? Iya, setahun lebih, setahun. Setahun sendiri dari bunga pecah sampai ke buah itu bisa setahun 12 bulan. Kan prosesnya panjang. Ya kan? Cuman ya saya kira tanaman yang lain mungkin hanya ada yang 6 bulan seperti sawit, ya kan 6 bulan itu jadi buah. Ya kan? Ya tanaman-tanaman buah-buahan lain kan, sayur ini membutuhkan waktu yang lama. Ya kan, petani juga yang serius menanam, saya kira sudah berusaha lebih, ada kan, untuk mendapatkan. Sayangnya masih dihargai murah waktu itu. Sekarang kok bisa 10 kali lipat? Nah, saya nggak ngerti fenomena, mungkin banyak pendapat ya. Iya. Ya pendapat tidak ada yang salah, silakan berpendapat. Tapi yang kita lihat konon katanya sebagian itu dibawa ke luar sana. Ya kan, katanya itu salah satu yang pemicu. Yang saya dengar kan kita sekarang ini terbuka informasinya. Diekspor. Ya. Di sana dihargain lebih. Mungkin. Berarti selama ini yang hargain kelapa kita itu salah ngargain. Bukan salah, nggak tahu. Ya pasti bahwa. Lah buktinya kalau udah dikeluar terus harganya jadi mahal, harga secara global itu sebenarnya kelapanya emang segitu, Pak. Nggak tahu. Nggak salah di hari ini, di hari kemarinnya yang salah. Yang penting kalau di saya berpendapat jangan menyalahkan. Oh, iya. Paling nggak enak ini kalau ada yang disalahkan. Ya, repot kita. Di dunia ini tidak ada yang mau disalahkan. Betul. Apapun kesalahannya, kan gitu ya. Iya. Kalau boleh semua benar, kan gitu. Nah, dengan kondisi seperti itu, kita coba mencermati saja, gitu ya. Bijaksana. Harusnya gimana gitu ya? Ya, kita coba dengan bijaksana, bijak sini dan bijak situ. Bijak situ ya. Sehingga kita namanya lebih ketemu lah ya. Ya, komprehensif melihatnya. Pertama, saya senang harga kelapa jadi dihargai lebih. Dulu saya punya salam kelapa. Ya kan? Salam kelapa 5 gini. 5.000. Ya, sampai sekarang masih ada nih salam kelapa. Ya kan? Tapi sekarang, kayalah petani kelapa Indonesia. Ya kan? Dulu cita-citanya cuma 5.000 ya. Iya. Sekarang kemurahan, Pak. Di atas 5.000. Ya kan? 5 itu kan di atas 5.000. Betul. Ya kan, ternyata bener. Sampai 25.000. Alhamdulillah, ya kan? Salamnya ganti kan? Ya. Sekarang 5 kali gini. Oh, 50.000. Nah, satu ya, harganya kan. Kedua kan maunya kelapa itu dikembangkan luas. Betul. Tinggal 2, sekian juta hektar sekarang. 2,7 nggak sampai 3. Harapannya mesti 5 juta hektar. 5 juta ya memang mimpi kali ya. Tapi kan maksud saya, secara itu, ya kalau mau mengimbangi komoditi yang lain dan punya produk kelapa yang bisa memenuhi kebutuhan kita, ya harus diperluas. Tanamnya 5 juta hektar menjadi salah satu tujuan kan. Dan yang berikutnya adalah di bawah 5 tahun berbuah. Oh udah pasti ini. Ada kelapa. Kita ini kalau ini 2,5 kelapa ini 2,5-3 tahun. Kalau 3 tahun berarti 3 kali puasa, 3 kali lebaran. Siapa yang nggak pulang-pulang? Bang Toyib nanam besok pulang udah buah deh. 3 tahun dia pulang. Bang Toyib. Sekarang ada loh. Ya kan, kelapa yang 1,5 tahun. Ada? 1 kali puasa, 2 kali lebaran. Kelapa apa itu, Pak? Bang Ismail. Tadi kan Bang Toyib. Oh iya. Nah, itu Bang Ismail. Ya, gitu. Jadi 5 terjawab tadi ya. 3 dari itu, 5 juta, 5.000 di bawah 5 tahun. Itu satu. Nah, bahwa sekarang dia mahal, kalau menurut saya ya harus diurusin. Ada yang urusin kan itu ya. Tapi menurut saya ada strateginya. Gimana itu, Pak? Nah, jadi melihat kelapa yang sudah berkembang tapi masih tersendat-sendat menurut saya. Ya dukungan semua lah, gitu. Saya nggak mau dukungan semua. Semestinya kelapa ini kan menjadi perhatian. Kenapa dia harus mendapat perhatian? Kelapa ini kalau keunggulannya ada 2 istilah keunggulan. Keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif. Kalau keunggulan kompetitif dia bersaing dengan yang lain untuk di sini yang kita kenal dengan produk dulu yang namanya minyak dari kelapa. Minyak kelapa. Ini kalau kita
klaim ini minyak terbaik itu dari kelapa. Kecap nggak ada yang nomor 2, tapi semua nomor 1. Iya. Airnya, dagingnya, itu semua menjadi potensi untuk pengembangan. Itu yang ke depan harus didorong. Bahwa hilirisasi sekarang kalau menurut saya bukan mengarah ke produk minyaknya, tapi kepada ada tadi santannya, ini dibuat santan atau tepung kelapa, ya, dan air untuk konsumsi kesehatan. Ini kan minuman isotonik gitu bisa kategori ini. Udah banyak yang kemas-kemasan juga itu katanya. Seperti itu. Jadi ke depan itu. Nah, kalau sudah seperti itu mindset kita, pengembangan kelapa dilakukan, ya kan? Tapi arah, ya kan, pengembangannya harus jelas. Mau dibuat apa ini? Supaya nilainya jelas. Jadi menanam kelapa itu, kalau menurut saya pada saat kita mengembangkan kelapa, ada perusahaan yang tertarik itu harus jelas dulu. Mau buat apa? Mau buat apa? Saya mau nanam kelapa gitu. Buat apa? Pokoknya yang penting saya mau tanam kelapa. Nanti mau dibuat apa? Itu kemudian nggak bisa. Perjelas dulu. Mau dibikin apa? Ya kan, satu. Kemudian produknya jelas kan? Sehingga arah kita pengembangan jelas. Bagaimana metodenya itu? Bagaimana modelnya di kebun? Bagaimana? Itu sudah teknisnya. Ya, hubungi Ismail lah. Ya kan, biar tahu. Teman-teman juga. Yang pasti bahwa semua ada teknisnya, semua ada strateginya. Yang pasti tadi saya tidak sedih dan tidak pusing dan tidak protes kelapa mahal. Saya senang bahwa kelapa mendapat penghargaan lebih saat ini. Insya Allah sampai nanti. Sehingga pengembangan kelapa di berbagai daerah bersemangat. Petani tadi mulai mendapatkan keuntungan lebih, bergairah menanam, bergairah memelihara. Itu yang kita tunggu dari dulu. Dan hari ini terjadi. Dan itu terjadi. Saya nggak juga menduga. Ini bukan rekayasanya Pak Ismail ini kan? Membuat harga mahal bukan rekayasanya Pak Ismail kan? Kok saya? Kan yang menginginkan itu. Itu doa saya terjawab. Iya kan? Doa saya bahkan berlimpah-limpah doa itu terjawab. 5 juta belum. Dan itu 5.000 sudah. Ya kan? Yang diinginkan. 5 tahun di bawah 5 tahun sudah. Ya, ayo. Tapi kok ada yang nggak suka ya Pak? Oh, kalau itu kan biasa. Gimana itu Pak? Ya biasa, bahwa saya kira setiap orang punya. Karena kalau ngelihat sisi lain negatifnya mungkin kenapa harga mahal ada nggak suka ya wajar saja Pak. Karena dunia industri dalam negeri kan bisa mendapatkan bahan bakunya selama ini dengan harga cenderung terjangkau. Betul. Saat ini mau beli ke petani aja nggak mau dia kalau cuma 5.000 tadi Pak. Harus gini-gini berapa kali? 5 kali. Biaya produksinya si perusahaan-perusahaan itu yang bahan bakunya ini kan otomatis jadi bengkak. Itu efeknya nanti perusahaannya pada nggak sehat lah ya. Itu gimana itu menghadapi itu Pak? Ada satu kata kunci. Ada satu kata kunci di situ. Iya. Hikmah. Hikmah dari perubahan ini. Harga murah seperti apa? Sekarang harga relatif mahal. Itu seperti apa hikmahnya? Mohon maaf kalau saya harus mengoreksi. Kalau kita lihat dari komoditi lain, mungkin para dunia usaha lah, itu membackup kebutuhan bahan bakunya dengan mengebunkan sendiri. Ada kebun-kebun sebagai sumber bahan bakunya. Kalau saya lihat, mohon maaf ini pengamatan ya, orang mengamati sah-sah saja. Untuk kelapa kan sebagian kecil yang membackup kebutuhannya dengan mengebunkan. Umumnya hanya memanfaatkan dengan kelapanya petani. Iya, itu kan yang bilang kan Mas Nur, bukan saya ya. Itu kelapa banyak semua nggak tahu larinya kemana. Iya, ke situ juga. Itu hikmah untuk memperbaiki struktur, ya kan, ataupun pola, gitu ya. Pola untuk yang pemanfaatan kelapa ini. Bahwa dengan ini, saya kira para usaha ya yang punya usaha ini akan membangun kebunnya. Kalau bukan tidak, bagaimana menghargai lebih buah kelapa ini yang sudah disusahakan oleh petani. Gitu. Atau kerjasama dengan petani supaya saling memberi manfaat, tidak saling memanfaatkan. Beda ya, saling memberi manfaat. Beda dengan saling memanfaatkan. Beda ya. Betul. Oke. Kira itu cukup ya? Cukup kayaknya. Apalagi yang terakhir sebelum kita HP-nya udah mau ngehang. Apa ini kira-kira? Closingnya aja apa
yang perlu disampaikan ke sahabat tani dengan menanggapi kondisi sekarang, kemudian apa yang dilakukan oleh BRIN ya, Pak Ismail sebagai BRIN, pesan dan kesannya buat kami penyuluh, teman-teman petani mungkin di sini harusnya seperti apa nih Pak? Ya, terakhir. Pertama kita harus mensyukuri ya, kelapa masih ada di Indonesia. Alhamdulillah. Tidak tergantikan oleh tanaman yang lain. Satu, komoditi yang lain. Ya. Kedua, kondisi sekarang ya, kelapa meningkat ini memberikan apa namanya peluang dan hikmah tadi. Ya kan, peluang untuk tetap membuat petani bersemangat untuk menanam, ya kan, pengembangan peluang juga bagi pihak swasta untuk mengembangkan lebih banyak, tidak berharap dari petani saja, kan gitu. Hikmahnya itu, ya kan. Nah, dan apa namanya, kelapa ini jangan hanya lihat bahwa seperti yang kita tahu kelapa itu gampang tumbuh di mana. Ambil butirannya, lempar aja katanya tumbuh. No, harus ada usaha di situ. Pertama ya, dalam mengusahakan. Apalagi di balik yang kita sudah lihat ini kelapa seperti baik-baik saja, masih banyak masalah yang perlu dijawab kaitannya dengan kondisi yang harus dicarikan solusi karena ada masalah-masalah. Contoh seperti yang kita harus lakukan yang namanya riset tadi atau penelitian. Supaya tidak kalah dengan negara-negara lain. Iya. Kelapa gitu. Kita. Jadi kelapa harus mengindonesia. Kelapa juga harus menyebar di seluruh. Dan saya kira ini penting ini satu poin lagi karena ini kelapa Genja Entok ini memiliki postur yang relatif apa namanya tidak terlalu besar. Ramping, buah besar. Kenapa tidak itu ditanam di halaman seperti di sini? Iya nih di depan. Di belakang. Di samping, di depan. Dan satu hal, ditanam kelapa boleh di mana-mana, tapi kelapa harus ada di hati kita sendiri. Hati kita. Salam kelapa, salam sayang untuk kelapa Indonesia. Salam kelapanya gini Pak. Gini. 10 kali. Dan gini-gini. Gini. Karena ini cuan. Terima kasih Pak Ismail. Matur nuwun. Ya. Makasih ini. Makasih. Todongan dadakan, mudah-mudahan menginspirasi. Amin. Mengungkap inovasi. Dan mengedukasi. Itu bincang kedai hijau. Oh iya. Oke, saya closing dulu. Petani Indonesia berjaya, sejahtera dan bahagia. Penyuluh pertanian Kebumen aktif, kreatif, inovatif. Saya Nur Hadi Mustafa undur diri. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.